Halo semua, salam sepak bola Indonesia, salam Napi Bongkar, dan mungkin teman-teman dari supporter Napi Bongkar sangat kecewa dengan hasil tadi malam di mana PSBS Biak harus takluk 3-0 tanpa balas di Stadion Batakan, kandang Borneo FC, dan ini yang membuat PSBS Biak harus tertahan di posisi 9 dengan 12 poin, sementara Borneo bertengker di puncak klasemen sementara dari Liga 1 dengan 18 poin bersama dengan Persebaya Surabaya. Hanya saja Borneo unggul dengan selisih gol. Dan kita akan mereview hasil pertandingan tadi malam yang dimana PSBS Biak menelan kekalahan dengan skor 3-0 akibat kesalahan para pemain mereka sendiri, terutama John Pigai yang melakukan blunder tadi malam. Dan saya sudah katakan bahwa Emerald Abus harus mengevaluasi lini pertahanan dari PSBS Biak yang begitu rapuh tadi malam. Dan kita tahu bahwa pertama 2 gol tercipta dari kesalahan dari pemain PSBS Biak yang tidak melakukan pressing kepada para pemain Borneo FC, sehingga pelarta di gol pertamanya tidak ada pengawalan ketat bagi pemain Borneo FC ini sehingga bisa menciptakan gol setengah volley di gawang Jong Pigai. Dan di babak kedua kesalahan lagi yang dilakukan oleh para pemain PSBS Biak yang bisa meloloskan Leo Gocho terhindar dari offside ini bisa dimanfaatkan dengan gol ketiga Borneo FC yang membuat PSBS Biak harus menelan kekalahan 3-0 tanpa balas. Dan tidak adanya William Slugo di lini tengah ini membuat lini serang dari PSBS Biak ini tidak begitu efektif. Dan kita tahu ketika PSBS Biak melakukan serangan, sisa 2 pemain yang tinggal di lini pertahanan yaitu Velasquez dan juga Fabio Bertrame. Dan pada saat itu transisi yang dilakukan oleh Borneo FC yang bisa dimanfaatkan ini membuat PSBS Biak sangat kewalahan, apalagi ketika dilakukan counter attack dari Borneo FC ini. Para pemain PSBS Biak tidak cepat untuk menutup ruang yang kosong di lini pertahanan PSBS Biak sehingga Borneo FC bisa memanfaatkan celah-celah yang bisa menjadi gol yang mengakibatkan PSBS Biak harus mendapatkan hukuman berat 3-0 tanpa balas akibat kesalahan sendiri yang dilakukan oleh para pemain dari PSBS Biak. Dan berapa kali saya sudah katakan bahwa lini pertahanan dari PSBS Biak ini harus betul-betul dievaluasi. Terbukti 9 laga sudah ada 15 gol yang bersarang di gawang PSBS Biak, dan ini membuktikan bahwa lini pertahanan dari PSBS Biak ini harus dievaluasi besar. Dan mudah-mudahan pada bursa transfer paruh kedua musim ini bisa memberikan pemain-pemain yang berkualitas di lini pertahanan, karena kita tahu tidak adanya Jemerson Javier yang membuat Velasquez dan juga Fabiano serta Doni Monim ini tidak begitu efektif. Apalagi tadi malam Doni Monim digantikan menit ke 39 bersama Michel Hamza ini yang tidak begitu efektif pada laga tadi malam. Dan beruntung laga ini tidak banyak gol karena kita tahu banyak peluang dari Borneo FC tetapi tidak bisa juga dimanfaatkan sehingga hanya 3 gol yang bisa bersarang di gawang PSBS Biak. Dan yang membuat juga PSBS Biak harus rugi di laga tadi malam yaitu Marco Sandi harus menerima kartu merah di laga tersebut, sehingga ini yang membuat lini pertahanan PSBS Biak semakin rapuh. Dan pada laga menghadapi Bali United ini Marco Sandi dan juga Jemerson Javier ini harus absen, dan ini yang membuat PSBS Biak harus memutar otaknya untuk bisa mempertahankan laga menghadapi
Bali United nanti di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali ini, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan poin di laga tersebut sehingga bisa bertahan di papan tengah klasemen sementara, karena kita tahu persaingan di BRI Liga 1 musim ini sangat-sangat ketat, apalagi tim promosi yang tadi malam harus menelan kekalahan dari Dewa United yaitu Semen Padang dengan skor telak 8-1. Ini membuat persaingan di Liga 1 ini sangat-sangat ketat, walaupun kita sudah mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas tetapi tidak menjadi patokan bagi para pemain PSBS Biak ini untuk bisa bersaing di BRI Liga 1, dan mental serta pengalaman yang didapatkan oleh klub-klub Liga 1 musim ini yang membuat bisa bertahan di kompetisi Liga 1 BRI, dan ini yang harus dipelajari oleh manajemen PSBS Biak agar bisa mengevaluasi para pemain mereka terutama di lini pertahanan PSBS Biak, karena sudah ada 15 yang bersarang di gawang PSBS Biak sampai pekan ke-9 ini, yang itu artinya kita harus mengevaluasi lini pertahanan, dan saya sudah beberapa kali mengatakan bahwa lini pertahanan PSBS Biak ini sangat-sangat rapuh, dan mudah-mudahan manajemen dari PSBS Biak ini bisa memberikan dampak yang positif ketika bursa transfer di paruh kedua BRI Liga 1 ini bisa terrealisasi dan bisa mendatangkan pemain-pemain back handal di lini pertahanan PSBS Biak. Oke, sampai di sini info terbaru dari PSBS Biak yang harus menelan kekalahan dari Borneo FC akibat blunder yang dilakukan oleh John Pige dan juga kesalahan-kesalahan di lini pertahanan PSBS Biak sehingga harus dihukum 3 gol tanpa balas di Stadion Patakan Kota Balikpapan. Oke, salam Napi Bongkar.